Ya, halo pemirsa, senang sekali saya Reva Fadani bisa hadir kembali menjumpai Anda, dan kali ini dalam program Tokoh Kita, dan tokoh kita kali ini ialah mantan Ketua MK periode 2013 sampai 2015, yaitu ada Bapak Hamdan Zulfa. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hamdan ya? Sehat. Ini boleh aku panggil Bang Hamdan aja? Bang Hamdan aja Bang lah, Hamdan yang ya? lebih familiar. Oke, stage name ya, itu Ya. Bang Hamdan ya. Baik, Bang Hamdan, ini kalau kita lihat di sekeliling kita berdiri ini banyak sekali buku nih Bang. Ya. Ini memang koleksikah atau hobi membaca ini Bang? Memang saya hobi membaca dan buku ini semua termanfaatkan ke setiap saya menulis atau saya membutuhkan sesuatu, saya harus tahu dan langsung ambil bukunya di mana. Oh, bahkan letaknya pun sudah hafal? Letaknya kan sudah ditandai dengan sistem sudah ditandai, pusakaan. Saya betul. tinggal cek kontrolnya ada di Oke. mana. Kayak itu untuk cepat saya melakukan riset. Tidak ada buku favorit khusus, tapi saya butuh untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan yang baru atau teori-teori dasar saya buka kembali dalam rangka kalau saya memberikan kuliah atau seminar atau diskusi, jadi buku-buku ini tetap harus saya baca. Betul. Tapi kalau saya menemukan ada waktu novel, saya juga suka baca. Oh, suka baca Dan novel saya juga. suka novel sejarah. Novel sejarah. Di sini buku-buku hukum banyak sama sebelah sini. Di situ buku-buku agama. Di sini buku-buku sejarah, biografi. Ini biografi. Semua biografi ada di sini. Yang paling termasuk Colin kece Powell. kayak ada JK Encyclopedia ya. Ada nih. Ini ya. Ya, JK Encyclopedia. Karena bukunya itu. Ya, ada Soekarno, mana itu tulisannya Cindy Adams. Oke. Ada itu Colin Powell, ada Sahri, semua tokoh-tokoh bangsa ada di sini. Jadi banyak sekali buku-buku yang memang menceritakan tokoh-tokoh bangsa. Iya, dan begitu buku-buku ya. sosiologi dan politik. Saya suka baca buku-buku sosiologi dan politik selain hukum. Dan menurut Bang Hamdan sendiri, makna dari membaca itu sepenting apa sih Bang? Wah, itu luar biasa. Karena dengan membaca, Ya. kita dapat pengetahuan dan inspirasi. Karena misalnya kita membaca buku-buku lama, Ya. itu menginspire kita. Kenapa kita jadi seperti ini? Karena ada background sejarahnya. Karena itu saya suka juga baca buku sejarah. Baik. Ini buku sejarah ada semua di sini. Yang paling teringat sejarah apa Bang? Dari Indonesia khususnya. Ya, sejarah kerajaan Mataram, kerajaan Majapahit. Sambil duduk Bang, ngobrol ya? Baik. Boleh. Kalau tadi kita sudah membicarakan masalah buku, berarti sudah menjadi hobi ya Bang Hamdan ya? Sudah jadi Buku hobi ya, saya. sudah Sejak jadi dulu saya hobi membaca. Nah, kalau kita juga kembali ke masa lalu, kita boleh sedikit flashback ke masa kecil Bang Hamdan, boleh ya? Biar pemirsa Jak TV juga bisa mengetahui seorang Hamdan Zulfa ini ketika masa kecilnya seperti apa sih? Kalau kita balik ke masa kecil Bang, boleh diceritain sedikit besar di mana, lama di mana? Saya itu masa kecilnya lahir di kampung. Kampung di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan? Daerah Baik. pegunungan. Daerahnya dingin. Sekitar 50 kilo dari kota. Ya. Nah, daerah pegunungan, lahir di situ. Saya sampai sekitar kelas 4, 5 SD baru benar-benar pindah. Baik. Tapi ada sesuatu yang lucu. Sebelum saya pindah full Baik. Mohon maaf, itu di kota apa Bang? di Bima. Di Bima? Di Baik. Bima. Aha. Satu desa namanya Parado. Ya. Saya lahir di situ. Aha. Saya baru pindah full itu di kelas 5. 5 SD. Tapi dari kelas 3 sampai kelas 5, kelas 4 itu, kalau saya kampung, sekolah di kampung, Ya. ke kota, sekolah di Oke. kota. Jadi sepanjang kelas 3, kelas 4 itu Bolak-balik aja Bang? bolak-balik, kan ngikutin ibu bolak-balik. Bapak kan udah di kota, ibu masih Jadi tinggal di maksudnya desa. di sekolah yang berbeda begitu Bang? Sekolah yang berbeda. Selama 3 sampai 4 SD? Ya, 3 sampai 4. Karena ikut ibu bertugas? Ya, karena ibu sebenarnya tinggal pada awalnya setelah bapak pindah di kota, ibu masih tinggal ngurusin pertanian apa di sana. Baik. Kemudian kan bisa itu. Nah, saya tinggal sama ibu kan masih kecil, jadi bolak-balik aja ibu ke Bima. Oh gitu. Saya sekolah juga di sana. Baik. Itu sampai kurang lebih Ya. 5 SD Bang ya? Dan di samping SD, saya di kampung itu sekolah Madrasah Ibtidaiyah, tapi kalau ke Bima, sekolahnya 2 lagi. Saya sekolah di SD dan sekolah juga di madrasah. Oke. Jadi di umum juga, madrasah juga begitu Madrasah Bang ya? juga. Jadi ilmu umumnya dapat, ilmu agama Iya, juga dapat. tapi begitu, Bang? saya selesainya dapat
SD. Itu nggak capek Bang bolak-balik untuk seukuran anak SD? Bagi saya sih sudah terbiasa. Memang ayah ibu mengharuskan begitu ke sekolah. Ketika masuk jenjang SMP? SMP masih di Bima. Saya masuk sekolah madrasah juga. Ya. Madrasah Sanawiyah di Bima. Sekarang madrasah saya itu menjadi sekolah terbaik untuk menengah pertama. Saat Apakah ini? SMP, apakah itu ada orang sekolah paling favorit. Baik. Kemudian saya masuk juga di menengah atasnya di Madrasah Aliyah. Jadi memang sampai jenjang SMA masih di madrasah, begitu, Bang, Madrasah, ya? betul. Ketika di madrasah ataupun selama SD sampai SMA, hal menarik apa Bang yang paling diingat? Saya aktif kegiatan pramuka dan OSIS. Dan saya di kelas 2 madrasah, Ya. saya pemimpin redaksi untuk majalah sekolah. Oke. Siap. Jadi memang udah dari dulu sudah sangat aktif di organisasi begitu Bang? Betul, saya udah pemimpin redaksi untuk majalah sekolah, buletin sekolah istilahnya. Iya, buletin sekolah. Jadi Buat biasa di-mading begitu, kita Bang, ya? bikin, kita nulis puisi, kemudian kita stensil sendiri. Stensil, bayangin zaman dulu stensil kan. Karena mungkin belum semaju sekarang Bang ya? Nggak ada sekarang. Kalau dulu kita mau nulis puisi, nulis apa gitu. Sulit gak sih Bang ketika itu untuk bisa menjadi organisasi seperti itu? Ada guru yang membimbing, karena guru dan kepala sekolahnya aktif membimbing. Iya. Itu bagi saya hal yang sangat luar biasa pada saat sekolah. Kepala sekolah saya sangat aktif membimbing. Ada juga guru yang ditugaskan untuk membimbing, itu bagi saya itu sangat luar biasa. Itu membawa pengalaman tersendiri. Baik. Kurang seru nih Bang kalau kita nggak membicarakan masalah sedikit mungkin bahasanya mungkin percintaan ketika SMA. Ini sudah mulai belum sih Bang? Mulailah namanya aja Sudah mulai juga ya. Berarti yang paling diingat ini cinta pertama atau gimana nih Bang? Iyalah, karena masih main-main kan. Oke, masih main-main ya. Kalau kuliah Masih. sudah mulai serius. Justru kuliah saya tidak ada interest, karena saya terlalu aktif di kuliah. Karena fokus di bidang organisasi.